Siapa sebenarnya di belakang ini? Di belakang ini siapa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Terus kemudian Abi mau mendatangkan saksi ahli pun tidak boleh, saudaraku. Saksi ahli untuk Abi itu tidak diberikan haknya kepada Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillah, saudaraku. Hari ini tepat Hari Raya Idul Adha, saya mewakili keluarga besar GN13, mewakili Abi Gusnur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua jamaah Gusnur ngaji bareng, kepada semua donatur, kepada semua agen Madu GN13, kepada semua saudara-saudaraku dimanapun berada, yang di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Minta maaf lahir dan batin ya, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Sholawat serta salam senantiasa mari kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, anak cucu kita, semua keluarga kita, orang tua kita, mbah-mbah buyut kita kelak mendapatkan syafaat beliau, berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini ngobrol santai seperti biasa. Banyak sekali yang menanyakan kabarnya Abi. Dan memang semenjak sudah selesai persidangan, saya sudah tidak pernah membahas Abi. Jadi ya fokus berdagang, fokus melanjutkan program-programnya Abi, fokus ke pesantren. Karena pesantren itu Masya Allah, itu perjuangannya Abi yang harus saya lanjutkan, harus saya teruskan meskipun tidak ada Abi. Itu membutuhkan fokus yang luar biasa, dana gitu ya, karena memang kedoliman yang mereka lakukan kepada Abi ini panjang. Kedoliman yang mereka lakukan kepada Abi ini panjang di sini ya, terhitung sekarang sudah 9 bulan kan. 9 bulan Abi sudah ditahan di Bareskrim sana tanpa bisa bertemu dengan keluarga. Oke lah, keluarga mungkin karena musim pandemi dan Covid dibatasi, semua jalan-jalan tidak boleh keluar kota, semua akses ditutup. Oke lah, keluarga memang gak bisa ketemu. Kuasa hukum pun yang berada di Jakarta, tidak bisa menemui Abi. Kedolimannya yang dilakukan kepada Abi ini betul-betul luar biasa. Akan tetapi saya dengan keluarga semuanya, bismillah, insya Allah semakin berdoa kepada Allah, semakin tidak berjarak dengan Allah, semakin memohon kepada Allah. Kita tidak tahu, dan bahkan kita ini sebenarnya kasihan mungkin kepada mereka yang telah melakukan kedoliman kepada Abi. Kasihan. Ini Abi sudah mau keluarkan. Kalau sesuai dengan vonis 10 bulan, maka 24 Agustus Abi sudah keluar. Sudah menghitung hari, sudah kurang lebih 1 bulan lagi Abi, semoga insya Allah Abi sudah keluar. Nah sekarang mereka apa kabar
yang telah melakukan kezaliman kepada Abi. Jangan disangka, semuanya ada perhitungan di hadapannya Allah. Semuanya ada perhitungannya di hadapannya Allah. Tidak ada yang terlewatkan. Selama 9 bulan ini, kezaliman yang telah mereka lakukan kepada Abi, bagaimana perasaannya Abi, bagaimana santri-santri di pesantren, bagaimana umat yang biasanya Abi membantu, bagaimana anak-anak, bagaimana orang tua, bagaimana keluarga, semuanya. Doa-doa dari keluarganya Abi, tantenya, omnya, bibinya, semuanya, keponakannya itu doanya jamaah, doanya umat. Bagaimana mereka yang sudah zalim kepada Abi? Disitulah terkadang kita sebagai keluarga kasihan sebenarnya dengan mereka itu. Jadi dolim sekali. Yang pertama ya, dolim yang pertama, kedoliman yang pertama yang mereka lakukan yang jelas-jelas nyata. Yang pertama, penangguhan penahanan. Yang pertama ya, penangguhan penahanan berkali-kali minta ditangguhkan sampai ada jaminan 100 tanda tangan dari tokoh, bahkan dari Bapak Amin Rais, bahkan dari anggota DPR RI, tidak digubris sama sekali. Minta penangguhan tidak direspon sama sekali, berkali-kali dengan jaminan 100 tanda tangan tokoh, anggota DPR RI, Bapak Amin Rais, tidak ada yang direspon, saudaraku. Kasusnya Abi nih, Gus Nur minta penangguhan, gak direspon sama sekali, gak dikabulkan sama sekali. Tersangkanya pembakaran gedung kejaksaan yang sudah positif merugikan negara, itu dapat itu masa penangguhan, penahanan dengan jaminan istri gitu. Tapi kepada Abi kepada suami saya yang namanya Gus Nur, luar biasa zalim gitu ya. Wallahu a'lam. Ada apa sebenarnya? Itu kezaliman yang pertama. Jaksa Pinangki ya, Jaksa Pinangki ini contohnya juga lah, contoh Jaksa Pinangki juga kasus suap money laundry. Itu divonis 4 tahun, terus kemudian dituntut 10 tahun sama jaksa, tapi divonis 4 tahun. JPU-nya tidak melakukan banding. JPU-nya tidak melakukan banding dan tidak melakukan kasasi. Padahal sudah jelas-jelas nyata merugikan negara. Lah Abi, Gus Nur, apa yang dirugikan sama suami saya? Kok minta penangguhan tidak dikabulkan, terus kemudian jaksa penuntut umumnya ini ya Allah ngejar. Abi divonis 2 tahun penjara, dituntut sama jaksa 2 tahun penjara, tapi sama Pak Hakim divonis 10 bulan dan denda 50 juta. Itu jaksa penuntut umumnya ini naik banding ditolak, ngejar kasasi. Luar biasa. Vonis 10 bulan dikejar kasasi, sedangkan jaksa Pinangki divonis 4 tahun, jaksa tidak banding dan tidak kasasi. Gus Nur divonis 10 bulan, itu dikejar, dibanding sama jaksa, habis itu banding ditolak, lanjut ke kasasi. Siapa sebenarnya di belakang ini? Di belakang ini siapa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Jadi kasihan sebenarnya. Apa yang dikejar ke Abi? Padahal gak merugikan apa-apa, gak merugikan negara Abi ini, saudaraku. Gak merugikan negara, gak melakukan korupsi. Dah lah, terserah mereka.
Jadi sebenarnya sudah sangat jelas sekali kasusnya Abi ini nggak bisa diteruskan sebenarnya. Saksi kunci nggak hadir 5 kali, nggak pernah hadir. Bahkan sama Pak Hakim diminta nggak bisa hadir langsung, Zoom lah. Kenapa sih? Yang penting kasih saksi, karena yang merasa dirugikan, yang merasa dijelekkan nama baiknya Kiai Said Akil sama Gus Yakut itu kan yang saksi kuncinya, tapi mereka nggak pernah hadir di persidangan. Ya memang bingung lah, karena memang ada apa sebenarnya ini? Sebenarnya ini sudah nggak bisa dipaksa. Orang yang sudah merasa dijelekkan nama baiknya, yang merasa dirugikan, yang merasa kayak tercemar nama baiknya, saksi kuncinya Kiai Said, Gus Yakut nggak pernah datang di persidangan, gitu loh. Jadi sebenarnya memang ada apa? Ini perlu dipertanyakan lagi, dan siapa sebenarnya di belakang ini? Allahu a'lam bishawab. Gus Nur dijerat pasal ujaran kebencian, ras, suku dan lain sebagainya. Mana sih? Ini loh yang bikin bertanya-tanya sampai detik ini. Videonya Abi dengan Bang Refli yang mana yang sampai katanya ada perpecahan, ada ujaran kebencian suku, ras, agama dan lain sebagainya? Di mana sih? Mana ada suku, ras, agama yang saling bentrok, saling bertengkar, saling chaos gara-gara videonya dengan Bang Refli Harun? Di mana sampai detik ini saya nggak menemukan, gitu loh. Malahan sekarang negara semakin kacau bukan karena videonya Abi dengan Bang Refli Harun kan? Karena PPKM yang terlalu gimana, rakyat akhirnya nanti ujung-ujungnya mati kelaparan kan? Rakyat kan jam 8 malam sudah harus ditutup. Orang yang biasa berdagang habis isya jam 8 sudah harus ditutup. Lah bagaimana mau dapat uang? Rakyat chaos, apa segala macam, suku, ras, agama terpecah belah. Yang mana? Gitu loh. Sampai detik ini masih bertanya-tanya gitu loh. Tapi lagi-lagi ada apa sebenarnya? Why? Kenapa? Ada siapakah di belakang ini semua? Di belakang kasusnya Abi ini? Oke, selanjutnya. Yang paling parah lagi, hak-haknya Abi selama persidangan, selama berada di tahanan, itu tidak diberikan sama sekali. Hak-haknya Abi. Haknya Abi mau datang ke persidangan gak boleh, katanya mematuhi aturan protokol kesehatan. Tapi di situ ada yang datang, ada jaksa, ada Pak Hakim, ada saksi-saksi, gitu kan? Saksi-saksi pelapor, ada jamaah juga yang datang ke situ. Lah tapi Abi tersangkanya tidak pernah diberikan haknya untuk hadir ke persidangan. Terus kemudian Abi betul-betul diputus akses komunikasi, tidak pegang handphone, tidak bisa bertemu dengan kuasa hukum tidak bisa menemui Abi tidak bisa menghubungi kuasa hukum tidak bisa menghubungi Abi. Bagaimana ini mau? Bagaimana? Di mana keadilannya? Bagaimana Abi mau berunding? Bagaimana akan bermusyawarah dengan semua kuasa hukum jika Abi tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan sama sekali bertemu dengan kuasa hukum? Haknya Abi tidak diberikan sama sekali. Sudah tidak bertemu dengan keluarga selama 9 bulan ini. Ternyata yang ada di Jakarta pun kuasa hukum juga tidak diizinkan bertemu dengan Abi. Apa? Dolim atau tidak kalau seperti ini? Mungkin kalau masih bisa menghubungi kuasa hukum mungkin masih mending. Terus kemudian Abi mau mendatangkan saksi ahli pun tidak boleh, saudaraku. Saksi ahli untuk Abi itu tidak diberikan haknya kepada Abi. Bahkan yang paling parah ketika Abi membaca pledoi. Itu kan ada itu di YouTube videonya. Jaringannya putus-putus, suaranya Abi putus-putus, hilang, tenggelam, muncul suaranya. Ketika pledoi, Abi minta supaya dihentikan, tidak bisa dilanjutkan ternyata. Mana sudah tersangka, Abi sudah nggak didatangkan ke persidangan. Zoom, membaca pledoi via Zoom,
jaringannya entah wallahu a'lam diapakan, nggak tahu, intinya tidak jelas di situ ketika Abi membaca pledoi. Ada siapa di belakang ini gitu loh, saudaraku, seperti itu. Dan yang terakhir, saudaraku, katanya sekarang kan COVID yang apa sih? Yang versi baru katanya lebih ganas. Apa istilahnya nggak tahu. Intinya di Jakarta sana kan, ya Allah gitu kan, setiap hari meninggal. Bahkan banyak sudah dari instansi kejaksaan sudah banyak yang meninggal. Terus dengar kabar juga dari kepolisian juga banyak yang positif. Intinya di Jakarta sana kan tinggi kan tingkat penyebaran COVID. Nah, Abi berada di dalam Bareskrim itu kan lingkungan bagaimana, matahari tidak ada, terus kemudian udara juga bagaimana, itu kan ada di bawah tanah, saudaraku Abi. Nah, ini kuasa hukum semuanya sudah meminta Abi, ya tahanan kota lah, dibebaskan lah, toh juga sudah kurang 1 bulan ini Abi ini, tapi nggak ada kejelasan. Sampai kuasa hukum kan bilang itu, Mas Ahmad dengan Ustadz Irwan, ada di YouTube juga itu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan klien kami, dengan Gus Nur, akan saya tuntut gitu kan sama Mas Ahmad. Karena memang ya Allah, sudah nggak bisa diteruskan sebenarnya ini Abi ini sudah harusnya bebas. Tapi ya nggak apa-apalah, tidak apa-apa. Kita semua hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Abi senantiasa diberikan kesabaran, kesehatan, keafiatan, kekuatan lahir batinnya, jiwa raganya, jernih pikirannya, bersih hatinya, pokoknya teduh hatinya, kuat imannya, semakin dekat tidak berjarak kepada Allah. Dan untuk kalian yang dolim kepada Abi, kami sangat kasihan, sangat prihatin kepada Anda. Semoga saja sebelum Anda semuanya menutup mata, semoga Allah masih memberikan hidayah kepada Anda semuanya untuk bertaubat atas kedoliman-kedoliman yang telah Anda semua perbuat kepada Gus Nur, kepada kita semuanya. Hanya Allah yang maha membalas semuanya, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun, sedetik pun, setengah detik pun tidak ada yang terlewatkan dari pandangan dan hitungan alam dan hitungannya Allah. Mungkin begitu saja saudaraku. Sekali lagi, mari sama-sama kita perbanyak istighfar dan sholawat. Umur kita tidak tahu. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah. Salah khilaf, salah kata, semua datangnya dari saya. Terima kasih semuanya saudaraku. Barakallah, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.